kebijakan produk ya. Kemarin marketing, sekarang produk ya. Dalam satu bisnis, hal-hal tersebut harus kita perhatikan. Kalau kemarin kita cerita marketing, bauran marketing, ya kan? Yang 7P, nah kamu sudah mengaplikasikan, menghayal sendiri produk-produknya dengan baik sekali, ya. Nah sekarang kita masuk ke produk. Kita iniin satu-satu. Sekarang ke produk ya. Produk. Nah ini sambil kamu dengerin, boleh sambil ini. Mungkin kamu, tapi jangan ngantuk ya. Nanti aja ngantuknya. Produk itu segala sesuatu. Nah ini seandainya Boy bisa bikin animasi kan kamu nggak akan ngantuk nih. Nah kalau kamu bisa, seharusnya bagus banget. Makanya Boy mau cari siapa yang bisa menjelaskan dengan ini. Nanti Boy tinggal memberikan tambahan contoh-contoh gitu. Diikutkan lomba maksudnya. Tapi nggak apa-apa, kita sambil jalan sambil belajar ya. Oke, produk segala sesuatu yang memberikan nilai yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Ya, konsumen membeli suatu produk karena mereka menyukai atau memperoleh manfaat dari produk tersebut. Ya, yang pertama dia suka, kemudian ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya biasanya enggak. Misalnya produk kecantikan, ya kan? Mereka memang menyukai produk Lego misalnya. Ya, dan dia merasakan manfaat daripada sabun tersebut, membuat bersih, wangi, kan. Kemudian konsumen menilai produk dengan melakukan perbandingan antara benefit dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Ya, kalau ternyata produk tersebut itu tidak memberikan keuntungan apapun atau tidak memberikan nilai tambah, maka si konsumen tadi nggak akan beli lagi untuk berikutnya gitu. Dia hanya uji coba aja. Ya, maka dari itu suatu produk harus memiliki ciri-ciri khusus agar dapat diterima oleh konsumen atau ciri khas ya. Itu yang dapat dijual dan diterima oleh konsumen adalah kualitas dari produk dan mampu memberikan manfaat yang nyata sesuai kebutuhan konsumen. Ya, ini produk. Jadi dia harus mempunyai ciri khusus, memberikan suatu benefit atau manfaat ya yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke, atau bisa disimpulkan ya, dikerucutkan bahwa alasan konsumen membeli suatu produk adalah dua, yaitu ciri khas, ya, ciri khusus yang terdapat dalam satu produk yang membedakan dengan produk lain, dan yang kedua adalah manfaat atau benefit yang ditawarkan oleh produk yang dirasakan oleh konsumen. Ya, 2 poin ini ya. Jadi si konsumen itu alasannya membeli produk tersebut ada dua, yaitu ciri khas dari suatu produk tersebut. Yang kedua adalah benefit. Ya, kamu kalau Bu Ayu suruh bandingkan antara apa ya, sabun mandi misalnya, antara apa ya kalau anak muda itu, apa tuh, kalau laki-laki ya men gitu, ya kan? Produk apa sih kalau laki-laki itu ya? Sampo antara sampo apa dan sampo apa misalnya. Laki-laki boleh nggak begitu ini ya. Kalau wanita jelas, misalnya produk kecantikan atau produk bedak misalnya. Mau yang mana yang mau dipilih antara A dengan B? Nah, mesti seorang konsumen itu akan memilih yang dua-duanya ini ada manfaatnya dari produk tersebut dan mempunyai ciri-ciri yang khas ya, yang dia memang butuh untuk itu. Oke, itu alasan seorang konsumen membeli suatu produk. Ya. Nah, secara umum produk yang ditawarkan dibagi di dalam dua kelompok, yaitu produk yang memiliki fisik dan produk yang tidak memiliki fisik. Ya, memiliki fisik kelihatan ya, terlihat jelas nih wujud dan produk tersebut. Ya, produk fisik kursi, mobil dan lain sebagainya. Ya, produk fisik berupa benda yang ditawarkan pada konsumen untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut. Nah, ini contohnya mobil, sabun, kursi dan lain sebagainya. Jasa, produk yang tidak terlihat fisiknya sehingga orang tidak bisa mengetahui wujud produk tersebut, namun dapat merasakan manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Ya.
Di sini merupakan suatu aktivitas atau proses yang manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen. Itu jasa ya. Kalau asuransi masuk apa? Jasa, Bu. Ya, jasa ya, karena dia merasakan si pelayanan kepada tertanggung, apakah si klaimnya itu dibayar atau enggak. Ya kan, kalau terjadi satu kerugian seperti yang dijanjikan, itu dibayarkan atau enggak. Kalau kamu udah belajar asuransi itu apa sih asuransi? Memproteksi kerugian orang. Apa sih sebetulnya asuransi itu satu kegiatannya bagaimana? Coba, kamu udah belajar asuransi belum? Udah, Bu. Apa coba Jo? Satu tindakan yang memindahkan resiko kepada pihak yang lain gitu, Bu. Menurut Dok, Nah, Bu. gitu Dok. Itu salah satu. Salah yang lain apa? Salah yang lain. Itu salah satu. Salah yang lain apa? Pengelolaan risiko, Bu. Cara asuransi itu adalah salah satu cara untuk mengelola risiko. Iya, kan resiko itu kan bisa diterima, dialihkan, atau ditransfer ya, Ya, atau ditolak. Itu kan cara-cara menangani suatu risiko. Nah, kalau asuransi sendiri itu apa sih? Bisa kamu lihat ya nanti di mata kuliah asuransi ya. Salah satunya adalah perjanjian ya kan, antara tertanggung dengan penanggung, dan terus titik. oh itu yang ditanyai. Ya kan? Masuk kamu udah semester berapa sekarang, Alicia? Semester 2, Bu. Oh, semester 2. Udah dapat kan asuransi? Udah, Bu, di awal. Pengantar ya? Iya, pengantar asuransi di semester 1. Emang kamu baru semester 2, bukan 4? Bukan, Bu. Tua banget. Kamu bukan 4 ya? Bayangan gue itu kamu semester 4 ya? Bukan. Sekarang ketemuan semester 1, Bu. Oh, baru 1, 2 ya? Oh, bayangannya gue kamu semester 4 ya? Oh iya ya, pengantar ini semester 2 ya. Ya nanti kamu akan diajari lebih detail lagi tentang asuransi ya, setelah kamu memahami berbagai macam yang dasar-dasar dulu. Pengantar asuransi, pengantar bisnis, apa sih yang dipelajari di pengantar bisnis, apa yang dipelajari di pengantar asuransi. Nanti semakin naik ke atas, semakin lebih fokus ya. Jadi di sini ada produk fisik dan ada produk jasa. Kalau fisik bisa dilihat, ya kan? Manfaatnya dari benda tersebut apa, tapi kalau jasa bisa dirasakan ya, enak atau enggak, menyenangkan atau enggak kan gitu. Oke. Nah, pembeli ya itu dibagi menjadi 2, pembeli barang konsumsi dan pembeli produk produksi ya. Pembeli barang konsumsi menggunakan produknya untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa memberikan nilai tambah untuk satu produk yang baru. Kalau produksi, ya, pembeli produk-produk industri menggunakan produk yang mereka beli untuk melakukan proses produksi dalam kegiatan produksi. Jadi ini kalau konsumsi untuk diri sendiri, kalau produk produksi untuk dijual kembali. Ya, biasanya mereka melakukan itu. Nah, ini pembeli dibagi di dalam 2 kelompok pembeli. Jadi kalau Bu Ayu beli bedak itu hanya untuk Bu Ayu sendiri. Ada yang membeli tapi untuk diperjualbelikan lagi. Ya, itu 2 kelompok pembeli. Oke. Kemudian ini apa? Klasifikasi produk dari konsumsi. Nah, tadi ada 2 kan, pembeli secara konsumsi memang untuk dirinya, yang kedua adalah untuk diperjualbelikan, diproduksi lagi ya. Nah, sekarang klasifikasi produk konsumsi secara umum dibagi menjadi 3. Ya. Convenience good, shopping good, kemudian specialty goods. Ya. Yang pertama itu merupakan barang kenyamanan dan jasa kenyamanan. Ya, ini untuk yang enak-enak gitu.
Produk dalam kategori merupakan produk yang relatif tidak mahal dan sering dibeli, serta dengan sedikit waktu dan pertimbangan untuk melakukan pembelian. Ya, ini barang-barang yang bersifat memberikan kenyamanan. Ya. Shopping good, produk barang dan jasa yang lebih mahal dan lebih jarang dibeli oleh konsumen dibandingkan barang kenyamanan. Ya. Produk ini merupakan produk yang memerlukan evaluasi dan pertimbangan yang lebih kompleks bagi konsumen dalam melakukan pembelian. Oke, yang ketiga adalah specialty good, yaitu berupa barang yang khusus dan jasa yang khusus, merupakan produk yang sangat penting dan mahal harganya. Konsumen dalam memilih kategori produk ini akan melakukan proses pengambilan keputusan pembelian yang relatif lama dan dianggap yang paling tepat dan mudah untuk berubah produk, ya, untuk merubah-rubah produk. Nah, ini klasifikasi produk konsumsi secara umum. Nah, itu kamu cari contohnya. Convenience good itu seperti apa, shopping good itu seperti apa, kemudian specialty good seperti apa. Ya. Coba saudara jelaskan klasifikasi produk konsumsi secara umum beserta contohnya. Ya, coba nanti dicari. Oke, nah itu apa ya? Kisi-kisi mungkin, kisi-kisi di dalam ujian. Oke, kemudian klasifikasi produk industri secara umum. Ya, tadi kan dikonsumsi sendiri, bisa juga diperjualbelikan kan. Sekarang produk industri secara umum, ya. Biaya barang beban, belanja barang modal. Ya, ini yang tadi dijual ya. Kalau yang pertama dikonsumsi, yang ini dijual. Ya, ini posisinya adalah ada 2 poin ya. Merupakan bahan produksi dan jasa yang dikonsumsi dalam setahun oleh perusahaan yang memproduksi barang-barang lain atau menyediakan jasa lain. Ya, kalau belanja barang modal, barang dan jasa permanen yang tahan lama dan tidak habis sekali pakai. Produk barang modal biasanya merupakan produk yang mahal harganya, tahan lama dan jarang dilakukan pembelian oleh perusahaan. Ini adalah klasifikasi si produk industri secara umum. Ini dia dari konsumsi tadi ya. Nah, kemudian kita beralih, kalau sudah tahu tadi adalah konsumsi, jenis konsumsi, kemudian juga jenis ininya di dalam produk. Sekarang kita beralih ke bauran produk. Ya, bauran pemasaran itu ada 7P kan, kemarin itu ada bauran itu ini ya. Ada 7P di mana itu harus dilakukan di dalam melakukan suatu marketing. Kalau di sini adalah bauran produk. Ya. Ini menyediakan berbagai produk di dalam lini produk ya. Sekelompok produk serupa yang ditujukan pada sekelompok pembeli yang sama yang akan menggunakan produk tersebut dengan cara yang serupa. Namanya lini produk ya. Nah, lini produk itu bisa dikembangkan menjadi multiple lini produk ya. Menyediakan berbagai jenis produk dengan mengidentifikasi berbagai peluang di luar lini produk yang sudah ada dan menawarkan kepada konsumen. Ya, keunggulan produk ini menjadikan perusahaan dapat tumbuh lebih cepat dan dapat membantu meminimalkan konsekuensi penurunan dari salah satu lini produk. Ya. Menyediakan berbagai jenis produk dengan mengidentifikasi berbagai peluang di luar lini produk yang sudah ada dan menawarkan kepada konsumen. Jadi kamu bisa cari contoh untuk lini produk, ya, di mana pengembangannya merupakan multiple lini produk. Ini contohnya nih, pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan Binatur, perawatan alat kesehatan, penyediaan alat-alat. Contoh lain apa lagi nih? Contoh lain yang gampang, cuci mobil, ya kan? Cuci mobil daripada bengong, sampingnya makanan, ya kan? Jual makanan. Kalau besar ya, dalam skala besar cuci mobil. Sampingnya lagi pijat, ya kan? Ngesit. Sampingnya lagi potong rambut. Ini orang kalau konsumennya diem aja, ini daripada bengong nungguin cuci mobil, di sini ada potong rambut,
Kadang-kadang nanggung daripada mengkhususkan waktu sendiri untuk pergi potong rambut, biasanya dicari dibuatkan suatu lini produk, ada potong rambut, ada makanan, ada pijat, ada apa lagi yang biasanya kamu temui? Apalagi kalau di tempat cuci mobil itu, yang suka nyuci mobil. Itu biasanya di situ ada. Kopi ada nggak ya, kopi? Ada, Bu. Ada ya? Oke, ada minum kopi. Nah, ini yang cowok-cowok ini biasanya yang cuci mobil ya. Kemudian kalau boleh suka lihat aja kalau pas ini tuh. Kayaknya ini kok bisa dalam satu cucian mobil ada berbagai macam ini. Oke, ini bauran masalahnya. Nah, jadi dibuatkan suatu multiple linear product. Oke. Kalau kemarin bauran marketing itu 7B, di sini multiple linear product. Jadi dibuatkan berbagai macam pelengkap ya. Pelengkap untuk lebih memuaskan si pelanggan. Ini kalau kamu disuruh bikin buaya mesti bisa bagus-bagus lagi, kamu ngarang sendiri lagi, tahu-tahu buaya terkecoh. Ya. Oke, sekarang pengembangan produk baru ya. Ini bauran produk tentu saja arahnya adalah ke pengembangan produk yang baru. Ya, biar lebih memenangkan persaingan kan. Proses pengembangan produk baru, pengembangan gagasan, penyaringan gagasan, kemudian pengujian konsep. Ya, pengembangan produk baru itu kalau seandainya kamu kemarin tugaskan untuk mengembangkan produk baru, kamu harus mempertimbangkan ini. Misalnya kemarin yang apa ya? Yang burger dengan panda misalnya. Ya kan? Kemudian apa lagi tuh kemarin tuh? Pizza apa? Pizza apa Li? Nah, itu kalau dikembangkan gimana kira-kira itu pengembangan? Itu melihat dengan pengembangan gagasan. Ini ide gagasan produk baru. Kemudian di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, ya kan? Penyaringan gagasan itu merupakan ide dan gagasan produk yang sesuai dengan kemampuan kalian, sumber daya, tujuan, ya. Ide-ide yang diperoleh baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan, ya kan? Nah, itu merupakan proses pengembangan produk baru. Jadi bertahap ya. Ini ada nyamuk ini. Kemudian setelah pengembangan gagasan, kemudian disaring gagasannya. Kalau kamu kemarin mesti pada mengembangkan, oh gini aja. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Baru disaring. Disaring kira-kira yang bisa dilaksanakan sesuai dengan anggaran mestinya ya. Anggaran, terus kondisi lapangan dan lain sebagainya. Pengujian konsep, setelah itu diuji. Kalau kayak kamu kemarin, misalnya itu mata kuliah kewirausahaan, diuji konsepnya, mana yang kira-kira bisa dijalankan. Bisa terjadi itu bagus, tapi tidak bisa dijalankan. Gitu. Ya. Nah, kemudian dianalisis bisnisnya. Ya, itu menguntungkan nggak ya yang kemarin kue panda itu menguntungkan nggak? Analisis bisnisnya kelihatannya gimana? Saingannya Burger King, saingannya apa lagi? McD. Wah, kira-kira gimana nih kita? Ya, diuji coba dulu ke konsumen, baru nanti dicari caranya. Kemudian pengembangan prototipe atau rancangan proses jasa. Ini kalau jasa ya. Yang keenam adalah pengujian produk dan uji pemasaran. Biasanya dilakukan ya. Kalau ini kan kayak sekarang apa ya? Pernah lihat nggak nasi yang tinggal dikasih air jadi nasi? Namanya apa sih? Dia pakai plastik dikemas dalam saset-saset gitu. Kalau makan tinggal ditung air panas, nanti dia mengembang sendiri jadi nasi. Padahal bukan nasi, tapi itu tuh sejenis apa ya? Sejenis rumput ya. Sejenis rumput yang dibikin seperti nasi.
Nah itu perlu uji pemasaran apakah laku atau enggak, diminati atau enggak. Biasanya seperti itu awalnya. Oh ternyata banyak yang meminta atau mungkin ternyata banyak yang ini gitu. Kemudian baru dikomersialisasikan. Ya, itu merupakan tahap-tahap pengembangan ya. Coba nanti kalau kamu Bu Ayu Zul, coba saudara analisa dari bisnis yang kemarin saudara buat, tahap-tahap pengembangan produk barunya bagaimana gitu. Saya kira mesti kamu bisa ya. Gue yakin kamu mesti bisa. Udah bagus-bagus. Jadi mesti bisa dia mengembangkannya dengan cara kamu definisikan pengembangan gagasannya apa dulu gitu. Kemudian penyaringan gagasannya bagaimana. Setelah di antara berlima itu gagasannya apa, kemudian disimpulkan seperti apa, kemudian diuji, dianalisa, ya kan? Baru dikomersialisasikan. Oke. Nah kemarin pada saat kamu mempresentasikan itu termasuk apa? Uji konsep toh, ya enggak? Masing-masing menguji konsepnya masing-masing. Nah, ya kan? Baru setelah itu dianalisa, kita analisa nih, apakah ini bisa atau enggak. Kemudian baru kita uji, kembangkan, diuji, dikomersialisasikan. Kamu tuh sebetulnya kalau kemarin itu dipraktekkan, mungkin bisa terjadi dikomersialisasikan, bisa terjadi menjadi komersial gitu. Ya. Nah, sekarang daur hidup dari satu produk, orang pemasaran, kemudian pengembangan produk, kemudian poin yang berikutnya adalah daur hidup suatu produk. Daur hidup suatu produk itu perjalanan produk itu dari A sampai sekarang. Kayak kemarin tuh apa ya? Kalau mengamati Indomie dari awal sampai sekarang, ya, merupakan tahapan yang dilalui oleh suatu produk di dalam perkembangan pemasarannya. Ya. Di sini memiliki urutan waktu. Ini gue munculkan di sini biar kamu kalau baca nanti bisa membayangkan ya. Dari tahap perkenalan, kemudian sampai tahap kepenurunan. Ini siklus ya. Kalau manusia ya dari lahir sampai nanti meninggal dunia. Gambarnya gini. Kalau suatu marketing berarti dari suatu permulaan awal kayak kamu kemarin mengajukan suatu konsep, seandainya itu dijadikan suatu hal yang memang komersial, dia akan mempunyai daur hidup suatu produk. Jadi dari awal ya. Perkenalan, kemudian bagaimana strategi marketingnya, ya kan? Nanti dia melejit menjadi banyak sampai titik tertentu, kemudian mulai menurun gitu. Itu daur hidup suatu produk. Ya, ini Wahyu ini kan aja biar kamu lebih jelas nanti kalau baca, kalau memahami ya. Itu melalui tahap daur hidup satu produk ya. Kemudian setiap tahap daur hidup produk memerlukan strategi marketing yang berbeda-beda. Ya kan? Misalnya pada saat daur hidup perkenalan, ya perkenalan itu strateginya harus bagaimana gitu. Ya. Jadi ada suatu strategi marketing yang berbeda-beda untuk suatu daur hidup suatu produk. Ya. Kemudian ini ada yang terjadi, bisa terjadi pada saat baru dikenalkan aja sudah langsung mati. Nah, apa ya kira-kira itu ya? Contohnya yang baru dikenalkan nggak berkembang mati. Ini kadang-kadang kalau ini ada di cowok-cowok masih tahu nih mobil misalnya. Mobil Honda itu ada posisinya di mana yang gagal kan? Apa tuh kemarin tuh? Terus biar tidak mati itu memberikan satu pelayanan yang lebih dia. Jadi dikasih tahu, kemudian disuruh membenahi, ya kan? Terus ada lagi berbagai macam produk yang bisa seperti itu ya. Dulu ada lagi HP ya kalau nggak salah. HP apa ya dulu itu? Itu kalau dibawa ke pesawat malah justru nggak boleh karena dia melebihi apanya gitu.
Saya nggak apa ya, apa dulu? Saya nggak begitu persis ininya ya. Itu satu daur hidup produk ya. Oke. Nah sekarang kamu bisa lihat daunnya seperti ini ya. Ini adalah labanya, ini adalah penjualannya. Jadi labanya ikut meningkat, kemudian menurun. Nah ini kalau diceritakan dari 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa kita lihat seperti ini. Yang pertama adalah perkenalannya. Perkenalan satu produk. Kamu kalau kemarin bikin satu itu, kira-kira kalau kamu bayangkan, ya, ini kan belum terjadi beneran kan, yang kamu bikin kemarin. Di dalam perkenalan itu akan terjadi apa saja kemungkinan-kemungkinan kita. Ya, ini belum dikenal oleh konsumen ya. Di sini promosi ditekankan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Ya, tapi ini perlu biaya yang cukup tinggi ya, karena kan memang dia harus memperkenalkan kalau di iklan-iklan TV itu biasanya akan ditempelin ke sinetron-sinetron dan sering muncul gitu. Kayaknya ya kalau gue lihat suka amatin gitu. Dia sering muncul gitu. Nanti muncul lagi. Kalau misalnya Shopee ya. Shopee itu juga seperti itu kan. Ada istilah apa tuh? Berbagai macam tuh, sering muncul gitu. Terus Shopee COD misalnya dan lain sebagainya. Ya, itu terkenal. Tapi Shopee itu sudah terkenal sebetulnya ya. Apalagi kalau yang belum terkenal, wah itu harus lebih sering lagi. Ya, penjualan produk masih lambat. Laba belum ada nih, belum banyak ya. Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung penjualan atau promosi produk baru. Strategi bauran marketingnya adalah pada produk ini pada produk lininya itu adalah kualitas produknya, kemudian iklan, kemudian baru harga, ya. Kualitas produknya dibagusin dulu, ya, kemudian dipromosikan, ya, baru nanti harganya biasanya di sini ada promo-promo dulu, ya kan, belum pakai harga pasti. Nah, kemudian baru terakhirnya strategi pelayanan kepada konsumen. Kalau kita lihat pesawat misalnya, ya, itu Lion itu malah justru bertahan sampai sekarang kan, ya. Garuda itu malah banyak ruginya ya. Tapi sebenarnya itu kan karena masalah berbeda, ada ininya yang berbeda ya. Ada sisi-sisi yang memang tidak pure untuk berdagang kalau itu kan. Itu bisa kamu lihat di situ, diamati. Tujuan dari strategi Bodama pada tahun ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan penjualan, memperkenalkan produk, ya. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan penjualan, kemudian memperkenalkan produk kepada konsumen. Itu tahap perkenalan ya. Sekarang posisinya pada tahap pertumbuhan. Nah setelah dikenalkan, tumbuh kan. Nah ini mulai dikenal oleh konsumen, ya kan? Kemudian penjualan mulai meningkat dengan keberhasilan dari promosi produk, kemudian kenaikan penjualan, ya kan? Kemudian strategi yang dominan yang dipakai adalah promosi dengan kombinasi strategi distribusi yang menyangkau wilayah yang lebih luas, semakin meningkat ya ininya ya. Kemudian baru memikirkan strategi harga yang berikutnya, yang mampu bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Nah pada tahap ini perusahaan mulai berpikir apakah akan menjadi perusahaan yang besar atau hanya tengah-tengah aja. Itu pertumbuhannya. Nanti kalau kamu buat skripsi, kamu bisa melakukan satu siklus produk ya. Kalau misalnya kamu nanti di bagian marketing misalnya, kamu bisa digunakan untuk skripsi. Pakai poin-poin ini ya, perkenalannya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, produk yang kamu marketingin tadi. Kemudian
Tahap yang ketiga adalah kedewasaan. Setelah tadi perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, ya. Ini sudah mulai menikmati kesuksesan penjualan produknya. Produknya sudah dikenal luas, ya. Kemudian perusahaan memaksimalkan penjualan produknya dan berusaha agar produk tidak mengalami kejenuhan penurunan. Ya, kejenuhan dan penurunan. Kalau udah jenuh, titik tertentu mungkin bosan ya, harus berkreasi. Nah, coba kalau misalnya buah itu tugasin kamu, coba saudara perhatikan perusahaan-perusahaan mana yang sudah mencapai suatu tahap kedewasaan. Apa buktinya? Ya kan? Nah, kamu bisa menggunakan ini. Ya. Di mana kamu bisa perhatikan produknya itu semakin ke depan semakin lebih dibaguskan gitu. Kalau handphone itu yang dulunya nggak ada foto menjadi ada foto, itu sudah mulai melakukan harus melakukan tambahan-tambahan fitur atau apa biar tidak terjadi suatu kejenuhan. Kalau tidak seperti itu akan mati. Kalau sekarang misalnya kayak Nokia, kalahkan akhirnya Nokia itu kalah dengan yang dulunya apa? Highway, ya. Terus apa lagi? Yang apa? Oppo, ya kan? Nah, itu karena pada saat kedewasaan itu dia sudah jenuh dan tidak melakukan suatu pembenahan. Itu mesti walaupun besar seperti Nokia juga kamu udah. Sekarang masih ada nggak HP Nokia? Masih, Masih ada? masih, Sudah berevolusi, Bu. masih Bu. Nah, tapi nggak banyak ya. Orang cenderung, kamu masih mau beli Nokia? Mau sekarang Nokia, Bu. Nokia layar sentuh ada Bu. Iya, ada. Ada ya? Yang terbaru. Yang masih bertahan ya? Nah, itu dia harus melakukan sesuatu yang apa ya? Yang tetap biar nggak mati gitu. Yang nggak ketinggalan. Itu tahap kedewasaan ya. Ini yang harus diperhatikan di dalam siklus produk ya. Kemudian yang keempat kejenuhan dewasa, kemudian jenuh. Ya. Ini penjualan produk tidak mengalami kenaikan bahwa mulai mengalami penurunan. Bukannya naik malah turun. Ya, kan? Strategi marketing mereposisi posisi produk dalam benak konsumen. Ya, perubahan kemasan produk, intensifikasi promosi, didukung dengan pelayanan yang baik. Biasanya bentuk botolnya berubah gitu. Baunya berubah, dibikin agak gimana gitu. Itu harus dilakukan untuk tahap kejenuhan ini. Ya, strateginya adalah mempertahankan agar penurunan penjualan produk tidak terjadi secara cepat. Jadi kalau kita bermain di dalam bisnis itu selalu hidup malah, ya kan? Kenapa? Karena kita akan tetap bertahan, jangan sampai berpuas diri kemudian mati, ya kan? Ini tahap kejenuhan ya. Jenuh, kemudian diklaim turun. Nah ini yang agak susah nih tahap turun ini. Diupayakan harus memilih produk baru yang lebih menarik. Oke. Itu pada tahap penurunan. Okay. Nah, kemudian alternatif apa untuk memperpanjang umur produk? Itu ada 3 poin. Perluasan produk, ya, adaptasi produk, dan yang ketiga adalah pengenalan ulang produk. Ya. Adaptasi melakukan modifikasi produk ya. Ini memberikan daya tarik yang lebih besar. Kalau perluasan produk itu memperluas pasar tanpa merubah modifikasi produknya. Ini Coca-Cola kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok. Kemudian adaptasi produk, pengenalan
ulang produk, membagikan pasar-pasar yang sudah dimiliki agar mengingat kembali terhadap produk kita. Ini sebetulnya ilmu marketing ini sangat menarik sebetulnya. Bagaimana caranya kita satu perusahaan memiliki satu produk itu bisa bertahan, ya kan? Sebetulnya ilmu menarik ini. Oke, ini alternatif memperpanjang produk. Nah, poin berikutnya adalah identifikasi produk. Ya, ini perlu dilakukan ya. Di dalam produk itu perlu dilakukan identifikasi produk, yaitu merek atau brand, ya, simbol yang digunakan untuk membedakan produk dan menandakan kualitas yang dimiliki. Ada macam merek, Asian brand, private brand, ya. National brand, merek produk yang didistribusikan secara luas oleh produsen dan membawa nama produsen dalam skala nasional. Lisensi, menggunakan nama merek yang telah mapan dengan membeli hak dari organisasi atau individu yang memilikinya. Di lisensi. Private, produk bermerek yang dikomisikan kepada pedagang grosir atau pengecer dari suatu produsen. Ini biasanya produk-produk ini tidak beredar secara ini ya, private brand. Oke. Nah, yang terakhir adalah kemasannya. Kalau tadi identifikasi produk itu bisa dilihat dari merek, ya kan? Diidentifikasi, kemudian kemasan, ya, kemudian pelampilan produk. Kemasannya seperti apa, pelampilan produknya seperti apa, kemudian mereknya seperti apa. Kita bisa mengidentifikasi suatu produk. Oke? Coba saudara identifikasikan produk komputer yang menurut saudara paling lengkap misalnya. Nah, kamu bisa identifikasi. Oh, mereknya ini Bu, kemudian ininya packagingnya seperti ini Bu, kemudian ininya seperti ini. Coba saudara carikan contoh. Nah, ini kamu nanti mencari sendiri ya dari kebijakan produk. Paling Bu Ai nanti cuma cari contoh-contoh aja. Coba cari contoh, terangkan kenapa begitu. Ya. Ya udah, mungkin bahannya sampai sini aja yang nanti akan Bu Ai bagiin.